Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fernanda Fajri, NIM 2017-155, mahasiswa mata kuliah Hukum Pidana 2 kelas G. Saya hari ini akan menjelaskan tentang menjelaskan secara singkat tentang kejahatan terhadap harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan atau harta benda dalam KUHP terdapat pada buku 2 tentang kejahatan, bab pencurian, bab pemerasan dan pengancaman, bab penggelapan, bab perbuatan curang, bab merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak, bab menghancurkan atau merusak barang, dan terakhir bab penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, maka unsur-unsur tersendiri baik yang subjektif atau objektif. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Perbedaan pokok antara macam-macam tindak pidana tersebut adalah yang pertama pencurian, pemerasan, pengancaman, penipuan, penggelapan barang, merugikan orang yang berpiutang, lalu penghancuran atau perusakan barang, dan penadahan. Menurut KUHP, delik pencurian dibedakan atas 5 macam, yaitu delik pencurian dalam bentuk pokok, delik pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, lalu delik pencurian ringan, dan delik pencurian dengan kekerasan. Dan yang terakhir, delik pencurian dalam keluarga. Yang pertama saya akan menjelaskan delik pencurian dalam bentuk pokok. Nah, dalam bentuk pokok, dalam pasal 362 KUHP yang isinya barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain atau dimiliki orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif. Yang pertama, unsur objektifnya adalah barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Yang kedua adalah mengambil, yang artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Yang ketiga adalah suatu benda, artinya ada benda yang diambil oleh pelaku. Yang terakhir adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Lalu selanjutnya adalah unsur subjektif, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Selanjutnya adalah unsur subjektif. Yang pertama adalah bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya. Lalu bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya yang memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain. Yang ketiga, yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak. Lalu selanjutnya adalah tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, diatur dalam pasal 363 KUHP. Hal ini mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum dalam pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut: pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran atau pada waktu ada bencana, pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak diketahui oleh orang yang ada di situ atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Baik, selanjutnya pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
Selanjutnya, delik pencurian ringan yang diatur pada pasal 364 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir kelima apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp250.000. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih Rp25.000. Akan tetapi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah Rp250.000. Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pencurian ringan itu dapat berupa tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, tindak pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, kerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu. Nah, dalam hal ini, dengan syarat tidak dilakukan dalam sebuah rumah tempat kediaman, tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000. Sedangkan untuk waktu sekarang, nilai dari benda ditentukan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan pada waktu sekarang. Selanjutnya, delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk suatu pencurian dengan unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 ini mengatur satu kejahatan, bukan 2 kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu semen loop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Menurut Profesor Simmons, kekerasan itu tidak saja merupakan sarana atau cara melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian. Kemudian pasal 366 menjelaskan mengenai hukum pidana pencurian yang tercantum pada pasal 362, 363, dan 364. Dapat diputuskan dari hak-hak seperti yang disebut dalam pasal 36 angka 1-4 KUHP, yaitu hak untuk menjabat segala jabatan tertentu, hak untuk masuk dinas kemiliteran, hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan undang-undang, lalu hak untuk menjadi penasihat, wali pengawas, pengampu, atau pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri. Delik pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, dan 365 adalah suami atau istri dari si korban dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama atau keluarga saudara, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian. Aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif, yaitu kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Apabila suami istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut ayat 1 pasal 367 KUHP sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan. Akan tetapi, ayat 3 pasal tersebut menyebutkan jika menurut adat istiadat garis ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain daripada bapa, maka aturan ayat 2 berlaku juga bagi orang itu. Selanjutnya adalah penggelapan. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam buku 2 bab 24 yang oleh Van Heringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai Geheldonkermaken atau sebagai Starling van Lichbeleten, yang artinya membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar. Sedangkan Lamintang dan Jisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata penggelapan
Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan pada pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku, tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP, tindak pidana kegelapan dibedakan atas 5 macam, yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana dalam penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur memberatkan, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain, dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Yang pertama adalah penggelapan dalam bentuk pokok. Penggelapan dalam bentuk pokok dijelaskan dalam pasal 372. Ini barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Penggelapan yang dicantumkan dalam pasal di atas oleh R. Susilo disebut dengan penggelapan biasa. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 ini terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Yang pertama adalah unsur subjektif. Di dalamnya ada unsur kesengajaan, memuat pengertian mengetahui dan menghendaki, berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan delik sengaja. Lalu unsur objektif. Yang pertama adalah barang siapa. Seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata barang siapa ini menunjukkan orang. Lalu yang kedua, menguasai secara melawan hukum atau bermaksud memiliki. Selanjutnya adalah suatu benda, ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Selanjutnya adalah seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana keterangan Simmons, penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluannya sendiri. Yang terakhir adalah benda yang ada dalam kuasanya tidak karena kejahatan, yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Misalnya, karena dititipkan, dipinjamkan, disewakan, atau digadaikan kepada pelaku. Misalnya, si A menyewa sepeda kepada si B. Kemudian, si A menjual sepeda tersebut tanpa sepengetahuan si B. Dengan demikian, si A dianggap telah melakukan penggelapan karena dia tidak memiliki hak untuk menjual sepeda tersebut. Selanjutnya adalah penggelapan ringan. Diatur pada pasal 373, yaitu penggelapan biasa. Jika yang digelapkan itu bukan binatang ternak atau hewan dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp250.000, dengan demikian maka penggelapan hewan, penggelapan barang yang harganya lebih dari Rp250.000, penggelapan barang yang tidak dapat dinilai harganya, penggelapan dengan pemberatan pasal 374 dan 375 KUHP, meskipun harga barang yang digelapkan kurang dari Rp250.000, itu tidak masuk dalam penggelapan ringan. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah yang pertama, semua unsur yang terkandung dalam pasal 372. Lalu ada unsur khususnya. Yang pertama adalah objek bendanya bukan ternak, lalu harga atau nilainya tidak sampai Rp250.000, lalu bukan penggelapan dalam bentuk berat. Selanjutnya adalah penggelapan dalam bentuk diperberat. Dalam pasal 374 dijelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap orang yang disebabkan karena hubungan kerja atau karena unsur pencurian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana 5 tahun. Selain unsur yang terkandung dalam pasal 372 di atas, dalam pasal 374 ini dirumuskan 3 macam hubungan antara si pelaku dengan yang menitipkan barangnya, yaitu
hubungan buruh dan majikan, hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari, hubungan di mana si pelaku mendapat upah. Selanjutnya adalah penggelapan oleh wali dan lain-lain. Dalam pasal 375 dijelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selain unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 372 di atas, unsur dalam penggelapan yang ada pada pasal 375 ini adalah beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, kedudukannya sebagai seorang wali. Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum dewasa. Kedudukan sebagai pengampu. Pengampu yang dimaksud adalah seorang yang hakim untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah dewasa. Akan tetapi orang tersebut dianggap tidak dapat berbuat hukum dan tidak dapat menguasai atau harta bendanya disebabkan ia sakit jiwa dan lainnya. Kedudukan sebagai seorang kuasa. Seorang kuasa berdasarkan BW adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, tanpa menunjuk seorang wakil pun untuk mengurus harta bendanya itu. Selanjutnya adalah kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat. Yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya. Yang terakhir adalah kedudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau yayasan. Selanjutnya adalah penggelapan dalam keluarga. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga sebagai delik aduan relatif, di mana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam pasal 376 yang merupakan rumusan dari tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian. Yang pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami mereka. Pada ayat kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik aduan adalah keadaan di mana suami dan istri telah pisah atau telah bercerai harta kekayaan. Alasannya sama halnya dengan pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta kekayaan suami mereka, yaitu bahwa kemungkinan harta tersebut adalah harta bersama yang didapat ketika hidup bersama atau yang lebih dikenal sebagai harta gonogini, yang mengakibatkan sulitnya membedakan apakah itu harta suami atau harta istri. Oleh karena itu, perceraian harta kekayaan adalah yang menjadikan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai delik aduan. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan saya tentang kejahatan terhadap harta benda atau harta kekayaan. Saya tutup. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.